Olamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menonton satu video viral di mana ada seseorang yang sedang berpidato ini di Turki, teman-teman sekalian, negara Turki yang tentu saja tidak menyukai Israel dan tentu mengutuk Israel menghardik Israel. Dan jelas apa yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita, teman-teman sekalian. Barang siapa yang memberkati Israel akan diberkati oleh Tuhan. Dan siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk oleh Tuhan. Dan teman-teman sekalian, seperti yang kalian lihat tadi, bahwa orang yang mengutuki Israel, yang tidak suka dengan Israel, itu mati di tempat, teman-teman sekalian. Artinya dia pingsan, jatuh, bawa ke rumah sakit, nggak terselamatkan, dan akhirnya meninggal dunia. Nah, oleh karena teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk menyimak videonya berikut ini. Olamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bitiriyorum başkanım. Şimdi bizim konuşmamızı istemiyorsunuz. Ben konuşmamı bitiriyorum ama Sezai Karakoç'un size atfen yazdığı satırlarla bitiriyorum. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız. Vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birleşime 20 dakika ara veriyorum.
Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah tonton bersama. Dan apa komentar kalian di sini? Jelas teman-teman sekalian, dalam Kejadian pasal 27 ayat 29 itu. Dan ini sangat tergenapi. Dan ini bukan cuma 1 kali 2 kali terjadi. Itu kita bisa pahami. Orang-orang yang mengutuk Israel itu memang terkutuk. Ya. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, ya, Kejadian 27 29. Dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Kepada siapa? Yaitu kepada Israel. Ya, inilah janji Tuhan kepada mereka. Karena mereka bangsa pilihan, bangsa yang diurapi oleh Tuhan, bangsa yang disayangi oleh Tuhan. Mereka adalah biji mata Tuhan yang terus dipelihara sampai detik ini. Ya. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu. Dia menjadi Tuhan atas siapa? Ya, atas saudara-saudaranya, dari atas bangsa-bangsa. Ya. Dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Ya, ini luar biasa. Kemudian, siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Itu sebabnya teman-teman sekalian, kalau kita lihat kembali bagaimana para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, bahkan pendeta-pendeta terbesar kita ya, seperti Pak Pendeta Gilbert Lumaindong, kemudian ada Pendeta Ezra Soru, ada Pendeta Melatok ya, kemudian ada pendeta-pendeta yang lain yang kemudian menyuarakan hal ini ketika Indonesia mulai mengutuk, ya, kayak Bapak Presiden Jokowi kita mengutuk Israel, ya, mengecam dan bahkan dimusuhi Israel ini, diboikot produk-produk mereka. Alkitab katakan bahwa siapapun yang mengutuk mereka akan dikutuk oleh Tuhan. Itu sebabnya kekristenan tidak pernah setuju dengan apa yang diucapkan oleh Bapak Presiden Jokowi dalam beberapa waktu yang lalu. Itu sebabnya kekristenan tidak pernah ikut-ikutan untuk mengutuki Israel. Silakan Anda mendukung Palestina. Silakan juga Anda mengutuk Israel. Itu adalah pilihan Anda. Tetapi janganlah di bawah-bawah, ya, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Karena kami orang Kristen tentu paham dan mengerti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam Alkitab. Itu sebabnya kami tidak pernah mengutuki Israel. Ya. Dan teman-teman sekalian, kita akan lihat sendiri bagaimana, ya, anak-anak bangsa kita itu bersusah-susah mencari kembali pekerjaan mereka. Karena mereka harus diberhentikan, dirumahkan. Dari McD, kemudian ada dari perusahaan-perusahaan lain lagi, ya, yang terhubung dengan Israel. Ya. Itu hanya gara-gara kita mengutuki mereka. Ya, kita korbankan yang berapa ribu, ya, karyawan-karyawan yang ada. Dan itu rata-rata teman-teman sekalian beragama Muslim loh, ya. Jadi sangat miris. Jadi apa yang sudah kita tonton tadi barusan, itu merupakan contoh yang konkret. Contoh yang real bagi kita. Bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab ini, itu ya dan amin. Maka teman-teman sekalian, marilah kita berdoa dari kedua negara, baik itu Israel maupun Palestina. Kita tidak boleh mengutuki. Bahkan kekristenan tidak mengutuk Palestina. Tidak mengutuk juga Israel. Kita netral dalam hal ini. Ya. Kita minta Tuhan untuk memberikan solusi dari kedua negara ini. Sekian teman-teman sekalian dari saya, komentar saya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.